Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Sebuah kapal pesiar kecil yang sangat mewah yang bernama Bayesian membawa 10 orang awak dan 12 penumpang. Orang-orang kaya, tetapi tiba-tiba kapal tersebut tenggelam di kawasan Italia. Peristiwa ini mengagetkan dunia oleh karena tokoh-tokoh kaya dan terkenal menjadi korban. Misalnya, Mike Lynch. Dia dikenal sebagai Bill Gates-nya negara Inggris. Dia termasuk yang menjadi korban. Tahukah Anda bahwa kehidupan setiap umat Tuhan adalah kehidupan yang mewah, penuh berkat, karunia, dan kuasa Tuhan. Dan oleh karena Yesus, setiap umat Allah adalah tokoh-tokoh yang kaya raya. Tetapi ingat, ribuan badai besar pasti datang untuk menghantam dan siap menghancurkan kita. Apa saja badai yang harus kita waspadai? Yang pertama, badai yang menyerang suami istri. Orang Farisi mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang perceraian. Yesus menjawab dengan merujuk kepada rencana awal Allah di dalam pernikahan. Pernikahan adalah ikatan suci dari Tuhan untuk suatu pasangan pria dan wanita agar mereka melayani Tuhan. Itu tidak boleh dihancurkan dengan sembarangan. Masalahnya ada 2 hal. Pertama, banyak orang yang membangun pernikahan secara semaunya, bahkan dengan kekerasan hati. Yang kedua, juga banyak orang yang menghancurkan pernikahan dengan alasan semaunya dan dengan kekerasan hati. Saudara, berbagai badai pernikahan akan datang. Pasti datang. Tetapi suami istri yang setiap hari berjangkar pada Yesus, selalu berdoa dan bertumbuh dalam iman bersama-sama, mereka tidak akan pernah tenggelam oleh badai apapun. Yang kedua, badai yang menyerang anak-anak. Dalam Markus 10 ayat 13-16 kita melihat betapa Yesus sangat peduli terhadap anak-anak. Di zaman Yesus, anak-anak dianggap rendah dan seringkali diabaikan seperti juga di zaman now. Namun Yesus menegur para murid yang menelantarkan, bahkan berusaha menjauhkan anak-anak darinya. Yesus tegaskan bahwa kerajaan Allah adalah milik mereka yang menerima seperti seorang anak kecil yang penuh kepercayaan dan ketulusan. Saudara, di zaman now, anak-anak muda kita dihadapkan dengan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak karakter dan masa depan mereka. Tidak heran banyak orang muda yang siap dihancurkan badai. Saudara, ambil waktu untuk membawa anak-anak muda di sekitar kita kepada Tuhan setiap hari. Maka mereka akan menjadi tangguh. Yang ketiga, badai harta. Markus 10 ayat 17-31 menceritakan tentang seorang pemuda kaya yang datang sambil berlari. Artinya dia penuh semangat mencari Yesus untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia adalah seorang yang taat kepada hukum. Namun ternyata hatinya masih sangat terikat kepada kekayaan duniawi. Ketika Yesus memintanya untuk menjual segala miliknya dan mengikutinya, pemuda itu pergi dengan sedih meninggalkan Yesus karena begitu besar hartanya. Ini adalah pengingat besar bagi kita bahwa kekayaan seringkali menjadi penghalang besar bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Ingatlah, badai pasti akan menghancurkan harta dan para pencintanya. Tetapi kalau Yesus adalah harta kita satu-satunya, maka badai apapun tidak akan merusak kesejahteraan kita. Yang keempat, badai kepentingan diri. Dalam Markus pasal 10 ayat 32-45 kita melihat bagaimana para murid, khususnya Yakobus dan Yohanes, mencari kedudukan tinggi di kerajaan sorga. Mereka masih belum memahami sepenuhnya bahwa misi Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudara, orang yang melayani diri
pasti menjadi penindas. Jadilah pelayan bagi Yesus dan bagi sesama, maka badai kepentingan diri tidak akan menenggelamkan kita. Yang kelima, badai kebodohan. Dalam Markus 10 ayat 46-52 kita membaca kisah Bartimius yang buta dan miskin memohon kepada Yesus untuk menyembuhkannya. Dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ini adalah ungkapan iman yang mendalam. Bartimeus tidak hanya ingin melihat secara fisik, tetapi dia juga ingin menerima penglihatan rohani, mengenali Yesus sebagai Mesias. Di zaman now kita seringkali mengalami kebutaan, bukan fisik, tetapi tidak berhikmat. Kita menjadi bodoh, bahkan menjadi jahat. Umat Tuhan tidak perlu takut badai apapun. Walau ada 1000 badai yang menghantam kehidupan kita. Tetapi apabila kita seperti Bartimius yang selalu berseru kepada Tuhan, meminta Tuhan untuk membuka mata kita agar kita dapat melihat dengan jelas kehidupan ini dan kehendak Allah, maka kita akan hidup penuh dengan kebijaksanaan sorga. Itu keren.